Oke, kembali lagi di B Channel. Di vlog sih kali ini, tahu nggak nih di bengkel mana? Iya, ini di Remoda ya. Dulu pernah kesini PDR Datsun Go Plus sebelum ada B Channel. Terus sekarang bengkelnya udah baru nih lokasinya. Jadi kita kesini tune up HHO, sekaligus ganti oli. Ini udah 79.000. Owner sebelumnya ganti oli. Sebelumnya dia pakai Motul 5W30. Ini kita samain pakai Motul. Udah terpercaya lah ya oli Motul. Ini olinya. Nih ownernya Remoda nih. Halo. Om, ini petugas, olinya 4 liter kan? 4 liter. 4 liter ya. 4 liter. Ini kita pakai oli Motul. Tipenya Hardtech 100 Plus 5W30. Ini persis yang dipakai owner sebelumnya, barusan gua cek. Oh gitu ya? Jadi kita terusin. Ini ya? oli full sintetik. Ori ini ya, ada barcode-nya ya, aman ya. Kamu tau gak sih ngecek oli gimana sih? Kenapa? Ori atau palsu tuh gimana sih cara ngeceknya? Aduh, kalau kita udah ngomongin penipu ya Om ya, kalau emang niatnya udah jahat mah susah banget Om. Karena contohnya kita ambil contoh kayak di merek sebelah tuh, merek S yang gede banget itu. Itu banyak palsunya ya? Orang palsunya itu mereka bikin sampai barcode-nya tuh juga ada palsunya Om. Jadi waktu kita scan itu mereka akan masuk ke satu website. Website itu juga tetap bisa ngedetect bahwa ini oli, seakan-akan olinya tuh asli gitu loh. Padahal palsu. Udah jadi kayak software gitu Om, ada crack-cracknya segala ya. Dianggapnya ori ya. Agak susah Om kalau kita udah main mafia oli ini nih, aduh luas lah ini ya. Jadi kita kalau bicara brand ya satu tips dari gue sih simple Om, ambilnya langsung dari distributor atau importer langsung. Itu udah pasti ya kita nggak bilang 100% tapi itu mengurangi adanya berbagai kemungkinan lah buat dipalsuin gitu. Nah yang kedua ya itu apa namanya stockingnya kita juga kita perhatiin. Jadi di bengkel itu emang kita harus pilih bengkel juga yang dalam artian turnover customer-nya cukup sehat ya Om. Karena kenapa? Kita mau cegah oli ini misalnya kayak stocking shelf life terlalu lama seperti itu. Yang penting sama sumbernya bagus, dia nggak lewat dari shelf life, itu pasti olinya original. Oke, terus ini kan sebenarnya udah umur juga ya, 2018 bulan 7, berarti kan tahun ini 7 tahun. 7 tahun. Karena kalau pakai 0W terlalu encer ya, 5W ini udah pas. Sebenarnya gini Om, kalau menurut gue pribadi, jadi W itu kan sebenarnya di bacaan API service itu kan indikasinya itu winter. Jadi dia itu nunjukin viskositasnya si oli itu waktu suhunya 0 derajat Celcius. Nah, Indonesia ini kan negara tropis Om. Jadi suhu kita ini kan jarang banget kita ngedrop di bawah sampai 20 derajat Celcius gitu ya. Kita malam-malam pun istilahnya apalagi kalau pemakaian Jakarta begitu, ya dingin-dingin kita dapat paling 24, 26 udah bonus gitu loh Om. Sisanya itu ya pasti kan di atas 30, kadang-kadang kita lagi panas banget sampai 35 gitu ya. Nah, jadi 0W itu kalau menurut saya itu emang viskositas yang 5, yang 0 itu memang kita nggak pernah sampai di viskositas tersebut gitu loh. Jadi starting point-nya pasti memang beda. Tapi memang oli 0W sama oli 5W, oli 0W itu lebih encer gitu. Ngaruh nggak sih tapi ntar kalau udah begitu masuk mesin? Kalau menurut saya Om ya, begitu kita udah masuk starting, oil pump udah muter, olinya udah mulai gerak, lubrikasinya sih akan 11-12 gitu. 11-12 ya. Jadi juga udah standar rapi servis SP ya. Iya. Kalau saya sih lebih ngeliat satu sih API service-nya ya Om ya. Itu kan dia comply sama regulasinya yang paling terakhir. Dalam artian pemakaian aditif-aditifnya udah sesuai gitu ya. Terus ya kalau kita bicara teknologi, yang oli-oli ada label kayak resource conserving ini memang lebih irit Om. Memang dia lebih irit. Dia punya friction modifier lebih bagus. Jadi olinya itu load-nya lebih ringan lah buat si mesin. Gitu. Sama ini Om. Berarti tune up HHO pakai mesin ini. Nah, dijelasin Om bedanya sama tune up biasa tuh apaan? Boleh. Nih, kita lihat dulu kali ya. Ini hari ini Bang Urip udah mulai nih. Jadi ini pertama kita ngerjain yang namanya general tune up dulu nih Om. Nah, berarti ini kayak tune up biasa pada umumnya nih sekarang. Betul, general tune up itu basically kalau yang kita bilang di pengerjaan service berkala, kita itu pengen ngelihat gimana sih kayak contoh nih, lagi kita businya lagi kita lepas, kan kita mau lihat spark plug-nya ini kondisinya seperti apa, clearance-nya gap-nya seperti apa, masih layak nggak buat dipakai kayak gitu. Nah, kenapa kita ngelakuin tune up ini? Kita mau make sure mobil ini tuh akan beroperasi di kondisi semaksimalnya dia buat 10.000 km ke depan. Seperti itu. Jadi kita istilahnya pengerjaan tune up di servis berkala ini adalah pengerjaan yang memang kita mau lakukan itu supaya istilahnya kita punya driving experience tuh enak mulu. Kita ngegas tuh, ngegasnya enak, mobilnya dibawanya juga lebih enak gitu kan. Dan apalagi yang kita bisa lihat komponen-komponennya ini ada wear and tear atau enggak. Contoh misalnya kayak kita bilang di drive beltnya di sebelah sana gitu ya, di daerah alternator, di daerah
kompresor, oh kondisi fan beltnya seperti apa sih, terus kita lihat kayak kondisi-kondisi kabel-kabelnya seperti apa. Nah nanti juga kita akan inspek kondisi filter udara, throttle body gitu. Nah kelebihannya sebenarnya gimana sih kalau kayak tune-up di Armada kayak begini? Nah tune-up di Armada itu kita ngelakuin pembersihan itu throttle body itu sampai kita bongkar. Jadi kita make sure flatnya itu bersih luar dalam seperti itu. Sisanya sih sama seperti bengkel umumnya, kita akan inspek kayak brake fluidnya kondisinya gimana, terus kondisi ruang mesinnya kayak gimana, komponen-komponen parts yang ada di dalam seperti apa, supaya kita bisa assure kayak oh mobil kamu ini istilahnya dibawa sampai 10.000 km ke depan tuh enak terus gitu loh Om. Nah itu berarti HHO tuh ada cairan khususnya Om? Nah kalau HHO itu Om, jadi HHO itu maksudnya itu adalah oxy hydrogen carbon cleaning. Nah basically ini satu mesin Om, ini kita bicara ini kan udah masuk ke ranah teknologi ya. Jadi ini itu metode carbon clean yang sampai hari ini itu masih metode terbaik di dunia. Kenapa? Karena metode carbon clean ini bisa dilakukan dengan kondisi mobilnya itu nyala Om. Jadi mobil kondisi, ini contohnya nih, kita lihat si race yang ini Om. Lagi kerjain juga ya? Ini lagi dikerjain juga. Jadi biasa gitu Om, kalau kita lagi di stall kerja, yang satu lagi kita bongkar dalamnya. Nah ini karena dia dikerjain dalam kondisi mobil nyala, biasanya yang dikerjain sama tim kita tuh bareng sama kerjaan HO ini, mereka bisa ngerjain kayak service remnya juga. Oh jadi bisa multitasking ya? Ya kita serabutan lah Om ya, tapi apa namanya ya basically supaya itu waktu time frame kerjanya juga lebih singkat, tapi yang dikerjain tetap maksimal gitu loh. Karena kan lagi kayak tadi tune-up kita itu sampai kita bongkar semuanya gitu. Dan dengar-dengar di Jakarta baru ada 3 bengkel ya Om yang bisa ngerjain tune-up HO ini ya? Betul, jadi ini ya? Jadi memang mesin tune-up HO ini harganya juga nggak murah Om. Ada beberapa tipe lain yang memang jadi gini, teknologi tune-up menggunakan gas hidrogen ini memang bukan teknologi baru, tapi teknologi ini sampai hari ini adalah teknologi yang paling bagus untuk mesin. Kenapa saya bilang paling bagus? Satu, dia nggak pakai extra chemical. Dia itu pakai mesin yang memiliki kemampuan untuk melakukan elektrolisis. Elektrolisis itu ngubah air yang, jadi kita pakai distilled water ya Om, air yang istilahnya dia pH neutral. Terus lewat proses namanya elektrolisis, dia air itu kita ubah jadi gas hidrogen. Nah, gas hidrogen itu diinjek ke dalam ruang mesin Om. Nah, injeknya lewat intake berarti? Jadi gini, ini kalau Om lihat di sini kan ini ada selangnya nih Om. Nah, selang ini jalan terus, dia jalan terus ya kan. Nah, Om bisa lihat nih kayak dia ini masuk ke intake mesin. Nah, jadi waktu kondisi mobilnya ini lagi beroperasi nyala lagi begini, gas hidrogen ini masuk ke dalam ruang mesin. Gas hidrogennya itu yang dipakai untuk ngebersihin internalnya mesin tersebut. Oh gitu. Jadi kan lewat knalpot. Nanti ketahuan. Jadi dia ini ngebersihin breathing systemnya Om. Kan kalau kita tahu ya, kalau mesin itu kan untuk memproduksi tenaga dia perlu udara, dia perlu api, sama dia perlu bensin, ya kan? Nah, over time dari pemakaian, dari istilahnya pembakaran yang terjadi dari si mesin sama si udara sama si bensin dan api tersebut tuh kan dia bikin gas bikarbon gitu kan. Nah, tumpukan-tumpukan karbon itu yang akhirnya nanti kita lihat klep kita geraknya jadi lebih nggak se-agile biasanya seperti itu. Nah, tumpukan-tumpukan karbon itu kita bersihin. Nah, gimana caranya? Lewat gas hidrogen ini Om. Gitu. Gas hidrogen ini akan mecah istilahnya karbon yang ada dalam internal ruang mesin, yang ada di dalam internal ruang mesin ini. Dia pecah ya kan, karbonnya kena reaksi hidrogen, dia pecah, dia akan keluar lewat gas knalpot Om. Nah, di beberapa tipe mobil kalau kita lihat, saya nggak tahu kalau dari sini gimana ya, tapi coba kita lihat ke belakang. Di beberapa tipe mobil itu kalau misalnya kita kerjain tune-up HO kayak gini, nah Om lihat ya barusan dia ada netes Om. Jadi dari knalpotnya itu ada netes air. Gitu. Dia netes air nih, ini kan kelihatan nih. Nah, kenapa sampai mereka bisa netes air? Ini karena dia punya air fuel ratio-nya ini itu lagi bagus banget. Jadi kayak pagi-pagi ya, setara pagi-pagi. Benar, dia ada kayak semacam proses kondensasi, dia sampai knalpotnya itu keluar air. Gitu. Karena kan memang H2 tambah oksigen, dia kan ada chemical reactions, dia bikin jadi ada oksigennya kan. Gitu. Sama nah ini kayak semacam inilah maksudnya produk yang terjadi gitu, memang dia sampai knalpotnya bisa keluar air gitu. Sama ini Om, pasti orang penasaran biayanya Om. Ada range-nya nggak sih kalau kayak race ini berapa atau gimana? Jadi gini, sebenarnya cara kita ngitungnya kayak gini Om. Mesin ini satu kali kerja itu dia akan produce 900 liter gas hidrogen. Jadi memang kenapa mesin ini menarik kalau di-compare sama mesin lain yang mungkin quote-unquote harganya lebih ekonomis ya Om ya. Karena memang daya elektrolisis dan daya gas hidrogen yang diproduksi itu jauh lebih besar. Nah, untuk mobil 4 silinder sampai 4 silinder itu kita biasa jalanin treatmentnya 1 kali aja Om.
Jadi satu kali treatment oxy hydrogen carbon clean, satu cycle 30 menit, habis itu kita lanjut ke tune up. Nah, untuk mobil 6 silinder ke atas, saya suggest itu untuk dijalanin 2 kali. 2 kali? 2 kali. Nah, untuk mobil 4 silinder kita kasih harga di 630.000. Yang 6 silinder ke atasnya itu kita kasih harga 350.000 ekstra, jadi 980.000. Berarti nggak kali 2 ya, biarpun 2 kali ya. Kita hitungnya 350 itu, karena komponen jasanya ya gitulah kurang lebihnya. Siap. Berarti pengerjaan kalau 4 silinder kan tadi sekitar 1 jam ya? Kurang lebih 1,5 jam buat jam. Kalau untuk kita biasanya kita kita campur dengan istilahnya perawatan berkala kita kayak service rem dan lain-lain. Itu biasanya kita bilang ke customer 2 jaman sih Om. Oh 2 jaman. Iya. Berarti kalau 6 silinder itu bisa lebih dari 3 jam. Kalau 6 silinder udah pasti lebih dari 3 jam. Kenapa? Karena dia bongkar intake-nya banyak Om. Jadi waktu kita bongkar busi, kadang-kadang busi ada di belakang, itu biasanya intake manifoldnya kita mesti lepas, kayak gitu-gitu ya Om. Yang makan waktu. Jadi tadi harga segitu udah paket sama itu, bersihin kampas rem gitu? Beda Om, jadi 630 itu untuk pengerjaan si mesinnya doang. Nah, kita ngerjain brake service and cleaning kayak begini itu, kita charge di harga 350.000 untuk 4 roda depan belakang. Oh gitu, itu untuk 4 roda ya? 4 roda. Sama ini Om, jadi ternyata tune-up HHO tuh nggak wajib ganti oli ya? Nggak wajib ganti oli Om. Jadi kalau udah mobil nggak enak, pengen tune-up HHO aja tuh bisa, nggak perlu ganti oli ya? Jadi, kan mungkin Om B pertama kali nih main ke Air Moda ya Om B? Iya. Memang divisi workshop ini kan memang salah satu divisi yang Air Moda jalanin untuk istilahnya memastikan pengalaman berkendara mobilnya itu enak gitu loh. Jadi kita pengen selain mobil enak dilihat mata gitu. Mungkin teman-teman lain kan sering lihat Air Moda, kontennya mungkin poles ya, proteksi yang kayak gitu-gitu ya, lebih kayak konten-konten estetik gitu ya sama body and paint. Nah sebenarnya kita itu juga ngerjain yang perawatan-perawatan seperti ini. Gitu. Nah. Oke, sip. Ya wes. Ini udah ada ini belum? Udah dipasang belum ke intake? Ini berarti satu mesin bisa ngerjain 2 mobil langsung? Bukan Om, dia satu-satu Om. Jadi kayak case ini kita tunggu dulu. Oh, tunggu si race beres. Nah, baru nanti dimasukin ke si race-nya dikerjain, nah kita bongkar. Ya Om, ini berarti sekarang lagi bersih-bersihin apa nih? Ini lagi dibongkar total bodinya nih Om. Om bisa lihat di sini. Ini kondisi TB-nya kan udah dibersihin nih Om. Iya. Jadi mungkin Om lihatnya dari sini nih Om B. Biar kelihatan ya. Sebelah sini, nah itu udah di cleaning kan. Jadi flapnya udah bersih, kotoran-kotorannya. Biasanya tuh before afternya kelihatan tuh. Tadi nggak tahu. Mas Surip sempat fotoin nggak Mas Surip? Sempat ya. Oh iya, busi kan dicek kan masih bagus nanti dicek. Nanti kabarin ya. Ya, overall masih oke sih tuh, kayak paling tinggal kita cleaning aja. Itu iridium nggak sih kalau Foxy gini? Foxy saya coba cek ya. Coba dicek deh. Kan kalau iridium katanya sampai 100.000 ya umurnya ya. Iya. Foxy-nya pakai dia iridium nggak sih sebenarnya? Ini lagi dibersihin-bersihin tadi ya di sini ya. Ada nggak ganteng? Di grup udah dikirim kan? Mau ambil lagi di for? Hah? Di for? Nggak apa-apa, ambil after aja, oke. Yang penting kan bersihnya kelihatan. Gimana Om? Ini lagi dibersihin ya, iridium Om standarnya. Iridium ya, berarti kan mesinnya iridium bisa sampai 100.000 ya? Bisa sampai 100.000. Biasanya kita cleaning doang Om, jadi cleaning lebih sifatnya kayak buang ini karbonnya lah. Kita fokus cleaningnya tuh di flap samping-sampingnya kan biasa udah bekas oksidasi gitu-gitu. Nah bagian tengahnya itu mesti hati-hati Om, karena dia kalau elektroda tengahnya itu kegeser, dia itu bisa jadi pincang ya, bisa jadi pincang performanya gitu. Oke sip. Yos Om, jadi ini kita tinggal nunggu gantian selarasi nih Om. Nih Om. Oh Tommy, ini kan berarti lokasi termasuk baru ya? Termasuk baru. Kalau gua terakhir kesini tuh 2014 berarti, 11 tahun yang lalu. Hah seriusan Om? Sebelum ada B-Channel. Oh seriusan? Jadi waktu itu Datsun Go Plus tuh baru serempetan sama motor Om. Gua nyari PDR. Gitu. Dan waktu itu gua pas nguli sekitaran Cengkareng, ketemulah Romoda. Oh berarti lu udah pernah ya pakai Air Moda ya? Udah pernah. Oh. Pelayanan prima banget. Jadi gua minta ambil di tempat. Oh gitu? Iya, diambil, dianterin begitu kelar. Oh gitu? Mantap banget. Mantap banget. Tapi jangan dicari tahu ya, itu data asli soalnya. Oh yang itu data asli ya? Sekarang data bohong-bohongan. Oke Om, jadi lebih luas nih Om ya tempat baru? Ya, jadi ini tempat baru Om. Tetap sama sih kayak biasa. Memang dari tahun yang 2000. Berarti Om datang 2014. Dari 2012 memang divisi kita tuh ada 4 Om. Kita emang ada divisi workshop. Sambil jalan yuk, ini kan luas banget Om. Divisi workshop, divisi bodywork ya kan, divisi auto spa sama rent-a-car tuh yang rental mobil. Nah, ini salah satunya divisi yang divisi bodywork kita nih kerjanya di sini Om. Gitu. Jadi memang ini keliling tuh yang kayak ya ada mobil-mobil untuk pengerjaannya kayak pengecatan perpanel. Ini Lexus RX yang baru udah masuk sini ya. Iya. Om, jadi memang kombinasi kerjanya tuh lumayan komprehensif. Ada yang kasusnya macam-macam, ada yang dari perintilan sampai full body ya. Betul, dari yang cuman pengecatan doang sampai misalnya dia ada accident parah itu gitu. Itu ada MG Cyberstar udah masuk sini ya. Iya. Waduh, itu warnanya belum boleh di diskos tuh Om nanti. Customernya udah kita spill duluan ya Om ya.
udah ke-spill dikit deh. Jadi ini barusan itu tempat body and paint-nya di belakang sana, Om. Nah, tempat body and paint di belakang sana. Customer itu semua kan, jadi tadi yang waktu dari tempat tadi kita ngobrol itu, Om, itu kan di sebelah kanan itu kan stall workshop yang untuk pengerjaan tune-up, pengganti oli dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke situ ada kayak semacam stall cuci, Om. Nah, stall cucinya kayak gini nih, kayak stall di bawah kita sekarang ini nih. Oh iya. Jadi yang pertama gua masuk. Ya, kita akan bawa di sini, mobil bisa dicuci. Biasanya mobil sebelum masuk ke area kerja akan kita cuci terlebih dahulu, Om. Cuci buat make sure pre-pengerjaan itu mobil di belakang itu semuanya bersih. Baru mereka kan mulai kerja kotor lagi tuh kan, kerja gosok dempul, air apa segala macam. Nah, sampai nanti waktu contohnya kayak kita ambil mobil Alphard nih, pas nih lagi nggak ada plat nomornya juga. Dia ada ngerjain bagasi belakang, fender kiri belakang kayak begini ya kan. Nah, kondisi tadi setelah selesai ini kita sebutnya ini kan setelah surfacer, Om, jadi setelah epoxy ya kan, dia udah ready to paint. Kondisinya tuh udah begitu, jadi panelnya udah mulus. Kalau ada baret-baret, luka baretnya udah ada di bawahnya, jadi udah udah proses dempul, lewat proses epoxy. Nah, dia ngantri masuk ke kita punya spray booth gitu. Ini kok kayak Ioniq 5 kayak kenal ya? Hah? Bukan, Om, bukan punya Fitra Airi, Om. Plat nomor aja mirip. Nah, jadi Om, ini lokasi berkas rumah lama ya? Ini bangunannya ya? Iya, ini rumah, Om. Itu kalau dilihat tuh, kusen-kusennya masih kusen rumah lamanya. Jadi nggak lu bongkar ini ya, rumah lamanya ya? Nggak dibongkar. Jadi bener-bener ini ya, kalau lihat dari angle nih kelihatannya gede banget ya. Ini iya, bener-bener rumah OKL, Om. Gede banget. Berapa, Om, ini 3.000 meter, Om? Luasnya 3.000, Om. Luasnya 3.000. Gede banget. Gede. Ini kan kalau Om lihatin, ini kan kayak ruangan-ruangan, emang ini tadinya rumahnya, Om. Ini bangunan rumahnya. Jadi yang dinding-dinding di tengah ini nggak kita apa-apain. Pilar-pilar semua orinya ya? Pilar-pilar ini pilar bawaan orinya, beberapa kita jebol untuk bisa ngakomodir mobil begitu. Nah, jadi flow-nya yang tadi tuh, misalnya dia ke belakang tuh. Sampai ke sini nih kita masuk ke spray booth kita. Jadi ini mobil akan dicat sebelah sini. Setelah mobil dicat, keluar ya kan. Nah, kita punya row ini itu untuk row polishing, Om. Jadi row pengecatan, row polishing setelah mobil itu dicat. Kita poles ya kan. Poles di sini akan involve biasanya sanding, jadi kita amplas defect-defect cat yang ada seperti kayak mata ikan lah misalnya, atau kayak ada kotoran-kotoran segala macam, itu akan kita correction di sini. Sampai sebelumnya kita cuci ulang lagi dan nanti masuk ke stall ini untuk finishing, Om. Itu udah kayak di showroom aja, Om, lampu atasnya nih, jadi, Om. Biasa kalau buat nge-shoot mobil tuh ada lampu-lampu gini, Om. Oh iya. Biar terang, studio. Iya. Judulnya emang Armada Studio ya? Kalau di Armada Studio beda lagi, Om. Jadi Armada Studio tuh kayak ya cabang kita yang ngerjain kayak premium divisionnya Auto Spa kita gitu. Orang Armada juga sekarang ada Armada Media ya? Oh iya. Amin, Om, amin. Itu on the way. On the way. Nah, jadi yang di lane ini, Om, ini lane untuk finishing. Jadi mobil-mobil yang nantinya udah selesai dicat, udah selesai dipoles, kita lagi mau mulai rakit-rakit pasang lagi, dan lagi nanti akan kita cleaning ulang sebelum kita serah terima konsumennya. Itu Denza udah ada yang masuk gitu ya? Denza udah ada yang masuk. Itu kemarin Denza tuh kemarin habis blackout, ada kayak pasang aksesoris gitu loh. Oh gitu. Iya. Nah, kalau ini pintu masuknya sini nih. Ya, tadi Om kan masuk dari sebelah kanan sana. Ini pintu masuknya situ. Jadi di sini nama jalannya apa tadi? Bojong apa tuh, Om? Jalan Bojong Raya, Om, ini. Bojong Raya ya? Jalan Bojong Raya. Soalnya kalau denger Bojong kita Bogor. Ternyata orang masuknya ada di Jakarta Barat, ada juga. Orang nggak bukan cuma yang di Bojong Depok, Om. Orang kan taunya kan Bojong Depok gitu kan. Iya. Cuman ini logo lagi lo update ya, jadi nggak kepasang nih. Iya, jadi totem sign-nya ini lagi. Bekas lelehan lamanya masih kelihatan tuh, Om. Siluet itu, Om. Ini logo yang lama nih, Om. Iya. Kayaknya orang udah familiar ya, Om. Banyak banget di mobil-mobil di kaca belakang. Kita ini, jadi ya buat teman-teman nih kalau ngelihat ada kayak stiker cat tumpah kayak begini. Di Datsun ada itu. Di Datsun ada ya, Om. Di gua nggak mau pasang, tapi ketahuan. Makanya gua polos aja lah. Tenang aja, Om. Foxy putih yang lain juga ada, Om. Kita nih happy banget loh kalau dibantu, disupport nih, ada stiker-stiker Armada. Seneng aja, Om, kalau lagi di jalan lihat ada customer kita. Satu komunitas ya. satu ini, Om, ya. Nah, ini ya begitu masuk sini, cuci tadi di situ ya gue lihat ya. Ya, cucian di pojok sana. Tadi kan si Race tuh dicuci situ dulu tuh sebelum di HHO kan. Betul. Kebetulan customer-nya emang tadi sambil nunggu mobil yang ini jalan. Nah, ini, Om, 4 stall yang di kanan ini. Iya. Ini stall divisi Auto Spa kita, Om. Jadi kita terima pengerjaan kayak paint correction, detailing, coating itu di situ. Oke. Yes. Dan nih kita lurus nanti balik lagi ke tempat lurus nanti kita balik lagi ke tempat samanya. Stall kita. Service. Ruang tunggu, Om, ruang tunggu. Oh, boleh. Mumpung sekali udah sampai sini, Om, kita tunjukin ruang tunggunya.
Muter ini kantor nih Om, ini kantor. Jadi ini kantor. Biasa customer tuh datang kan dari sana nih Om. Mereka bisa parkir di lane sini. Ini kan memang 2 lane. Jadi biasanya kita kalau buat yang customer yang masuk, mereka suruh parkir di lane kiri, kita lane kanan biar bisa dipakai akses. Tetap orang ke sana gitu kan. Nah, habis dari mereka di direct berhenti, kita bisa masuk kemari nih. Nah ini Om ya, ini cucinya nih yang tadi ada alas inilah. Iya, si area ini yang buat cuci itu. Oke, kita masuk ke dalam. Ini kantornya nih ya. Nah, ini area kantor nih Om B. Yap. Udah nih, Roh tunggu sini ya. Masuk. Nah, jadi biasanya ini kan service reception nih di sini. Jadi SA ya kan, ini SA tim admin kita kalau nanti ada perlu konsultasi, ngobrol sama service advisor kita di sebelah kanan sama kiri ini. Nah, terus habis reception, customer bisa kita direct untuk tunggu di sebelah sini Om. Oke, siap. Gitu. Jadi atas kantor ya? Ruangan atas itu kita pakai buat meeting internal Om, sama gitu. ada pantry buat biasa kita kalau lunch time, kalau ini makan di atas. Siap. Ini tangga berarti masih ori bawaan rumah nih ya? Iya. Ini kalau Om perhatiin kita bikin kayu-kayunya begini juga supaya ngikutin ini ori bawaan. Oh gitu. Gue pikir lu mau cerita lu buka usaha kayu juga enggak kan? Siap. Ya wis lah. Sambil nunggu di sini nih gratis kan buat jambil. Boleh Om, monggo. Oke, thank you Tom. Nih lagi kita kuras dulu oli lamanya. Filter olinya udah. Mana? Ini ya. Oke. Ini filter olinya yang baru. Nih ya, owner sebelumnya gantinya di 6 Desember 2024. Sekarang kan 3 Mei. Udah 5 bulan lah. Oli kan idealnya 6 bulan atau kilometer mana yang tercapai lebih dulu ya. Lebih dulu juga nggak apa-apa nih, sebenarnya masih ada 1 bulan lagi sih kalau mau ngepasin 6 bulan. Kalau kilometer kan baru 79.000. Nah ini kita tuang olinya, pakainya 4 liter kan ya Mas ya? Udah dipasang corongnya. Dilobangin ya dua-dua. Ini dia proses tuangnya. Oke, sip. Nah, Om Tommy udah selesai nih tune-up HO. Terus ini dicolok engine scanner buat apa nih? Jadi ini tuh kita ngelakuin yang namanya idle learning Om. Nah biasanya itu habis proses tune-up, kan throttle body kita bongkar apa segala macam, map sensor juga kita cleaning. Mereka itu perlu adjustment lagi. Jadi umumnya itu RPM-nya akan naik tuh sampai di atas 1000. Nah kita pengen dia idle learning untuk balikin RPM-nya supaya dia standstill lagi di 1000-1100 RPM. Jadi kayak settingan baru lagi lah ya. Jadi proses idle learning itu disebut idle learning kenapa? Karena kita mau bikin si ECU-nya itu mereka nge-learning ulang. Settingan standar idle-nya itu harusnya di berapa, kayak gitu. Nah itu harus dibantu sama scanner supaya presisi. Oke. Sama ini, Tommy di sini ternyata lu bisa balancing juga ya? Bisa Om, bisa Om. Kemarin gue baru sempat spuring Om, karena mau lebaran kan padat banget, jadi baru sempat spuring doang. Minta tolong ya sekalian ya. Ya udah, boleh. Dia habis ini kita geser. Balancing biasa kalau carryingin 17 begini kena 35.000. 35 aja ya per bat ya. Siap. Oke, thank you. Siap. Nanti ambil scanner dipindahin ke stall sebelah ya buat proses balancing. Sip. Udah pas. Nah ternyata Om Tommy Zenix-nya udah dipakein ban AT ya. Ini kita sekalian ngetes fitting nih. Velg Zenix key-nya Om Tommy di Foxy. Kita tes pasang satu sisi ya, lihat pas gak. Ini diangkat ya. Jadi diangkatnya sisi depan dulu nih. Udah. Dia diturunin. Udah dipasang jack stand ya.
Dipindah ke belakang. Berikutnya ngangkat yang belakang. Ini proses ngangkatnya yang belakang. Ya, empat rodanya udah keangkat. Ini proses melepas bannya. Nih ya, cakram depannya dia ventilated. Untuk cakram belakangnya dia solid. Nah, sebelum dibalancing, besi balancing yang lamanya dicopotin dulu karena nanti ditempel besi baru. Ini proses balancingnya. Bannya diputer. Nanti berarti nempel besinya tuh ada petunjuknya, Mas, bagian sini yang ditempel gitu. Sensor. Sensornya gimana nandainnya? Oh, dikasih laser merah ya? Iya. Jadi nanti di titik laser merah itu ditempel besi gitu ya? Oh gitu. Oke. Tengah-tengah. Ada. Nih ada yang 5 sama 10 ya beratnya ya. Terus di situ dikasih tahu tempel 5 apa tempel 10 gitu dikasih tahu. Oh, kalau 8 ikut 10 ya. Oke. Kita coba fitting pakai pelek Zenix Key. CD-nya sama ya, 5x114. Bautnya pun sama. Kita pasang yang depan. Yang belakang udah kepasang. Udah kepasang, sebelum diturunin kayak gini ya. Nggak tahu nih, kita lihat seberapa cingkrang kalau diturunin nanti. Ya, nih kita lihat ya, diturunin bakal seberapa pas pelek plus ban Zenix di Foxy. Ya, kayak gini. Kayaknya tetap wajib lowering kit nggak sih kalau kayak gini? Karena agak cingkrang, atau udah pas ya? Gimana menurut kalian? Jadi ini bannya ukuran ban bawaan Zenix juga ya. Yang dia ukurannya 225 50 R18. Atau dikecilin aja ya, jadi 215 50 R18 atau 225 45 R18 ya, biar nggak kegedean. Atau segini justru udah pas. Ini kita lihat lagi nih overallnya. Kayak gini. Nah, kalau dipasangin di Foxy, pelek Zenix Key ini jadi pas strata fender ya nih, kita lihat nih. Benar-benar tepat dari belakang. Nah tuh, mantep banget ya treatmentnya. Jadi gimana? Udah cocok nih. Tinggal ukuran ban aja ya. Kira-kira enakan pakai persis sama kayak yang dipakai Zenix Key ini atau kita kecilin? Monggo sarannya di kolom komen. Ini pakai ban bawaan Zenix, putar mentok kanan aman, nggak mentok. Ini kita coba putar pentok, aman ya? Coba bentar Mas, aman ya? Mentok nggak? Aman, aman. Ini mentok kiri aman ya? Belakang nggak mentok? Dapat? Aman ya? Sip. Aman, putar pentok kiri kanan. Yuk, oke. Lurus, dah. Oke, lurus dah. Ya udah selesai nih Om Tommy. Jadi tune up how nih idealnya tiap berapa bulan sih?
Sebenarnya gini Om, kalau Ah. servis kayak gini biasa kita selalu kerja setiap 6 bulan sekali. Jadi tiap tahun berkala, ya kan? Ganti oli segala macam, secara awal. Tapi emang bisa lihat nih kalian pakai mobilnya berapa sering. Oh gitu, tergantung dari kilometer juga ya. Yoi. Siap, Ya kan? jadi disarankan tiap 6 bulan barengan sama ganti oli. Betul. Oke, sip. Ya wes, ini kita tes nyalain nih, Kak Tommy. Thank you, Kak. Udah di style ya, idle up-nya tadi ya. Udah. Sip. Thank you nih. Jadi pas nih ya, bengkel tutup ya. Untung gua nggak disuruh bayar lemburan nih. Takutnya kalau jam 6 lewat gua disuruh bayar lemburan nih. Siap, thank you ya. Makasih banyak ya, Kak Tommy. Yo, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.